Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Fikratun Nabila dan dua rekan Saya Ayu Maulina Ningrum. Saya Aulia Salsabila Cantika. Kami dari STIE PGRI Dewantara Jombang. Kami di sini akan membahas mengenai audit investigatif. Mohon izin untuk share screen materi yang akan kami sampaikan. Halo teman-teman, sedang apa nih kalian? Sepertinya serius sekali. Hai, ini kita lagi baca-baca berita yang lagi viral. Ini ada suatu instansi sekolah yang bermasalah terkait dana dari pemerintah. Oh, yang itu. Saya sudah baca beberapa sih. Tapi bagaimana kalau kita berdiskusi lebih lanjut? Saya sudah ada beberapa bahannya. Yuk, sini. Singkatnya, kasus yang terjadi membahas perihal dana bantuan pembangunan dari pemerintah yang diterima oleh SMK 1 ABC, yang mana dana telah habis digunakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, namun kurang 20% dari total pembangunan yang dilakukan secara swakelola. Di sini ada beberapa informasi yang menarik untuk dibahas dan perlu ditelusuri lebih lanjut seperti dokumen kontrak, dokumen anggaran, dokumen persiapan, dokumen RAB, dokumen tender desain prototipe atau perwarupa, dan dokumen berita acara. Menurutku sih terdapat beberapa hal yang membuat penasaran dan perlu kita bahas lebih lanjut, apalagi berhubungan dengan peraturan dan standar yang terkait. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Kemudian yang kedua ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik atau DAK fisik di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga ada PMK nomor 71 garing PMK.02 garing 2013 tentang pedoman standar biaya, standar khusus struktur biaya, dan indeksisasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian yang keempat ada Perpres nomor 122 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 75 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Dan yang terakhir ada peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Betul banget. Itulah yang membuat kasus ini menarik untuk kita diskusikan. Apakah informasi pada kasus ini telah memenuhi unsur 5W plus 2H, yang mana kategori 5W dan 2H tersebut yaitu what, why, who, when, where, how, dan how much. Nah, berdasarkan hal tersebut, 5W plus 2H ini ada daftar temuan TPK, acuan, sumber peraturan, kemudian ada pertanyaan responden dan juga dokumen. Yang pertama yaitu berhubungan dengan penyusunan RAB. Nah, yang pertama ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2016 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan. Yang mana hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut dengan pertanyaan, apakah rencana pembangunan berupa gambar teknis, volume pekerjaan, dan rincian biaya telah sesuai dengan pedoman penyusunan RAB. Dalam hal ini, responden yaitu tim persiapan dan PPK dengan dokumen pendukung yaitu dokumen berita acara perubahan sasaran dan biaya akibat adanya selisih lebih atau kurang antara besaran dana fisik yang diterima dengan kebutuhan real yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada PMK nomor 71 garing PMK.02 garing 2013 tentang pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksisasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga, yang mana terdapat kategori what dan who. Yang pertama, untuk what perlu disusun lebih lanjut dengan pertanyaan, apakah penyusunan RAP sudah mengacu pada peraturan Menteri Keuangan? Dan responden yang dibutuhkan yaitu ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas dengan dokumen pendukung yaitu berupa dokumen RAB. Kemudian untuk yang PMK ini, untuk kategori who, ini sesuai karena dengan pertanyaan siapa yang terlibat dalam proses penyusunan RAB sekolah khususnya di SMK 1 ABC ini, respondennya yaitu tim persiapan dan juga PPK dengan dokumen pendukung yaitu ADART atau dokumen pengesahan. Kemudian selanjutnya, untuk dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola ini sudah sesuai, yang mana sesuai dengan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Dengan pertanyaan, apa saja sih dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola? Dalam hal ini, respondennya yaitu tim persiapan dan tim pelaksana, dengan didukung oleh dokumen persiapan dan dokumen kontrak. Kemudian untuk pengadaan jasa lainnya untuk pembangunan ruang kelas ada Perpres nomor 122 tahun 2016 yang mana hal ini sesuai dengan how much, berapa nilai paling tinggi dalam proses pengadaan jasa pembangunan ruang kelas baru dengan responden yaitu tim persiapan dan tim pelaksana dengan
dokumen pendukungnya yaitu dokumen anggaran. Untuk perencanaan pembangunan kelas ada PP nomor 16 tahun 2021 yang mana perlu ditelusuri lebih lanjut dengan apa saja laporan perencanaan yang dibuat dalam pengembangan rancangan yang telah disetujui. Dalam hal ini respondennya yaitu tim persiapan, tim pelaksana dengan dokumen khususnya yaitu dokumen teknis. Dalam hal ini juga terdapat PP nomor 16 tahun 2021 yaitu perlu ditelusuri lebih lanjut lagi yaitu how, Bagaimana dengan desain bangunan prototipe atau perwarupa dalam perencanaan teknis dengan desain prototipe atau perwarupa pada pelaksanaan pembangunan BGN ini? Yaitu dengan respondennya yaitu tim pelaksana dengan dokumen pendukungnya yaitu dokumen tender desain prototipe atau perwarupa oleh kementerian atau pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya ada perlu ditelusuri lebih lanjut yaitu who, siapa? Nah, dalam hal ini, siapa yang melakukan penyesuaian perencanaan teknis, desain prototipe, atau perwarupa apabila terjadi ketidaksesuaian pada perencanaan teknis? Dalam hal ini, responden yang dapat ditanya yaitu tim pelaksana dengan dokumen pendukungnya yaitu dokumen perencanaan teknis desain. Untuk selanjutnya, yaitu PP nomor 16 juga, ini sesuai how much, berapa? Dalam hal ini, berapa biaya yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi, yaitu dengan respondennya yaitu pemerintah daerah dengan dokumen pendukungnya dokumen anggaran biaya penyesuaian perencanaan teknis desain. Kemudian selanjutnya apa saja tahap yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi fisik. Dalam hal ini dapat ditanya yaitu tim pelaksana dengan dokumen pendukung yaitu dokumen perencanaan dan ini tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya LKPP juga dan ini tidak sesuai how. Bagaimana dalam hal ini PPK dalam melakukan koordinasi persiapan swakelola tipe 3 setelah penetapan DIPA atau DPA yang telah ditetapkan oleh PA atau KPA. Dalam hal ini respondennya yaitu tim pelaksana dengan dokumen pendukung yaitu ADART dan atau dokumen pengesahan. Untuk yang selanjutnya, persiapan swakelola tipe 3 dengan peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 dengan beberapa kategori pertanyaan. Yang pertama, bagaimana atau who, bagaimana mekanisme pemilihan calon pelaksana dengan responden pemerintah daerah dan dokumen pendukung, proposal pengajuan, dan dokumen penyusunan RAB. Hal ini sudah sesuai. Yang selanjutnya, peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 dengan kategori pertanyaan what, apa yang harus dilakukan oleh calon pelaksana swakelola jika terpilih sebagai pelaksana swakelola dengan responden pemerintah daerah dan PA. Untuk dokumen pendukungnya, portofolio dan proposal kepada PPK. Yang selanjutnya, LKPP nomor 3 tahun 2021 untuk kategori pertanyaan who atau siapa saja pembagian tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawasan dalam penyelenggaraan swakelola. Hal ini perlu ditelusuri dan respondennya pemerintah daerah dan PA untuk dokumen pendukungnya, dokumen kontrak. Yang selanjutnya LKPP nomor 3 tahun 2021 juga dengan kategori pertanyaan what, apakah penyusunan rancangan kontrak swakelola yang telah dibuat oleh tim persiapan dan tim pelaksana sudah tepat. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut dengan responden tim pengawas dan dokumen pendukungnya, dokumen kontrak, dokumen anggaran, dan dokumen persiapan. Untuk yang selanjutnya, LKPP nomor 3 tahun 2021, untuk kategori pertanyaan what, apa saja kegiatan review RAB swakelola pada PPK. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut dengan responden tim pengawas dan dokumen pendukung, dokumen anggaran, dan dokumen persiapan. Untuk yang selanjutnya, pelaksana swakelola tipe 3. Ini menurut LKPP nomor 3 tahun 2021 perlu ditelusuri lebih lanjut lagi untuk pertanyaan apakah pelaksanaan pembangunan ruang kelas yang dilakukan telah sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK dengan responden, tim pelaksana, dan tim pengawas. Dan untuk dokumen pendukungnya yaitu dokumen anggaran dan dokumen persiapan. Untuk selanjutnya pengawasan swakelola tipe 3 yang berdasarkan pada peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 dengan kategori pertanyaan why, mengapa tim pelaksana perlu mengambil tindakan korektif terhadap hasil pengawasan administrasi keuangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut dan direspon oleh
tim pelaksana dan tim pengawas dengan dokumen pendukung, dokumen kontrak, dokumen administrasi, dan dokumen pelaksana. Selanjutnya, untuk kategori pertanyaan how atau bagaimana sistem matematika pelaporan pertanggungjawaban dan dokumentasi pembangunan ruang kelas ini tidak sesuai yang respondennya tim pelaksana dan tim pengawas dengan dokumen pendukung, dokumen kontrak, dokumen administrasi, dan dokumen persiapan. Untuk yang selanjutnya, serah terima hasil pekerjaan menurut LKPP nomor 3 tahun 2021, ada beberapa kategori pertanyaan, yaitu yang pertama, Bu, siapa yang bertanggung jawab atas tidak selesainya proses pembangunan yang perlu ditelusuri lebih lanjut dan direspon oleh tim pelaksana dengan dokumen pendukung, dokumen kontrak, dokumen anggaran, dan dokumen persiapan. Untuk yang selanjutnya, kategori what, apakah BPK mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam proses pembangunan? Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut dengan responden PPK dengan dokumen pendukung, dokumen kontrak, dokumen anggaran, dan dokumen persiapan. Untuk yang selanjutnya, when, kapan hasil pekerjaan swakelola diserahkan? Ini tidak sesuai karena belum selesai dilaksanakan dengan responden tim pelaksana dan dokumen pendukungnya, dokumen kontrak, serta dokumen persiapan. Yang selanjutnya untuk kategori what, apakah pihak SMK 1 ABC telah membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan? Ini perlu ditelusuri lebih lanjut dengan responden tim pelaksana dan PA. Untuk dokumen pendukungnya, dokumen berita acara, dan dokumen kontrak, serta dokumen persiapan. Untuk yang terakhir, sanksi swakelola tipe 3 pada peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 memunculkan pertanyaan dengan kategori what, apa sanksi yang akan dikenakan kepada pelaksana swakelola ketika melakukan pelanggaran. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut dengan responden tim pengawas dan dokumen pendukungnya, dokumen kontrak. Menurut Frederick dan David pada buku akuntansi forensik, proses ini sangat krusial dalam audit investigasi. Dalam praktik audit investigasi, perlu kita tentukan juga responden dan bukti dokumen yang bisa kita telusur. Nah, betul sekali. Jadi menurutku beberapa responden, dokumen, dan juga pertanyaan perlu disusun untuk mengulas kasus ini. Contohnya beberapa dokumen tadi, yaitu ada dokumen RAP, dokumen tender, dokumen berita acara, kemudian ada berita tentang dokumen pengesahan, dokumen persiapan, dokumen kontrak, dokumen anggaran, dan juga dokumen teknik. Wah, ternyata kasus audit ini sungguh kompleks ya, tapi memang seru sekali untuk dibahas, apalagi sebagai mahasiswa akuntansi. Oke, semoga setelah lulus ini kita menjadi akuntan atau auditor yang independen dan juga beretika ya. Amin, insya Allah. Oke lah, kapan-kapan kita diskusi lagi ya, tetap sehat dan tetap semangat. Dewan Para Muda, independen dan beretika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.